Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kalian yang masih di SMP atau di SMA, mudah-mudahan sehat-sehat saja. Bagaimana dengan sekolahmu? Apakah sudah ada perencanaan masa depan? Kalian yang masih SMP, sedikit mulai sedikit sudah bisa berpikir kemana arah kita nanti. Begitupun yang di SMA. Sebentar lagi kalian akan menamatkan SMA. Kemana kita akan nanti? Maksudnya, apakah kita akan sambung kuliah? Kuliahnya kemana? Ke perguruan tinggi yang mana? Apakah ke dalam negeri atau di luar negeri? Hari ini, kalian yang masih SMP, mari kita pelajari sedikit demi sedikit agar kita tahu kemana arah kita. Cita-cita kita itu tidak mesti harus selamanya jadi dokter, harus jadi pilot, harus jadi pramugari. Masih banyak ya segmentasi pekerjaan lain yang bisa mensejahterakan kita. Tidak terkecuali dari pilot, dari pramugari, dari dokter. Artinya, banyak bidang-bidang lain yang mestinya harus kita tekuni. Itu pun sesuai dengan selera dan hobi kalian masing-masing. Hari ini kita akan bahas secara jelas bagaimana cara menentukan kita ke depan. Ke bidang apa? Kerja apa kita nanti? Kemana kita nanti setelah tamat SMA? Dari SMP sudah bisa kita berpikir. Ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, nanti SMA sudah bisa berpikir lagi. Arah fokusnya kemana? Apalagi yang sudah SMA, SMK, dan segala macam. Sudah saatnya kalian sekarang berpikir, saya ini akan kuliah kemana? Ke perguruan tinggi mana? Sekolah kedinasan? Sekolah swasta? Bagaimana cara memilihnya? Universitas ataupun perguruan tinggi yang lainnya? Ayo sama-sama kita bahas. Bersama dengan Jula Calogrip. Baik, kalian yang masih SMP ataupun yang SMA, barangkali di antara pelajaran yang kalian pelajari di sekolah tersebut, ada satu bidang yang tertarik. Misalnya, saya suka di IPA misalnya. Saya suka di bidang biologi. Ya. Saya suka di bidang fisika, satu saja. Di antara itu saya suka berhitung misalnya. Berarti ada minat ya. Raga kita ini, tubuh kita ini, jiwa kita ini ada arah, ada jalan menuju ke itu. Nah, itu kita harus pegang dulu. Kalian di SMP juga seperti itu. Mungkin dalam pelajaran SMP kalian tertarik bahasa Inggris. Rasanya nyaman dengan bahasa Inggris. Rasanya nyaman dengan seni budaya. Nah, barangkali itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah SWT, bahwa kita itu ada ketertarikan di bidang itu. Nah, ini salah satu tanda-tanda. Ya. Namun sebelumnya kita bahas dulu, kalau seandainya kita kuliah di dalam negeri nanti, ya di dalam negeri di Indonesia maksudnya, ada tiga pilihan yang kita harus memilih. Apakah sekolah kedinasan, seperti masuk polisi, masuk tentara, atau masuk sekolah kedinasan STPDN, statistik, perhubungan, STAN, ya, sekolah tinggi akuntansi negara, atau sekolah kedinasan yang lain, yang dimana nantinya ketika kita sekolah itu, pada saat kita tamat, insya Allah kita sudah dapat pekerjaan. Otomatis kalau yang kedinasan itu sudah menjadi pegawai negeri. Kalau yang polisi, udah pasti jadi polisi dia. Kalau dia jadi tentara, ya artinya jadi tentara dia nanti. Itu sekolah kedinasan namanya. Ada juga perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu kita bagi dua. Perguruan tinggi universitas dan politeknik.
Nah, ya, universitas itu seperti banyak ya, fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas kedokteran, kedokteran hewan, banyak sekali. Sementara politeknik juga banyak. Nah, apa beda politeknik dengan universitas? Beberapa perbedaan itu sangat mencolok. Di antaranya adalah, kalau kalian memilih politeknik, itu sistem kuliahnya sistem paket. Paket, tidak SKS. Artinya kita masuk pagi, siang keluar, setiap hari seperti itu. Sehingga kita tamat tepat waktu. Ada kelebihan yang lain lagi, ini kalau politeknik sistemnya vokasi. Ya, keterampilan di depan, teori nomor 2. Ya, keahlian di depan, keahlian. Jadi, otomatis kalau kita masuk politeknik, kita itu lebih banyak praktikum. Kita dilatih di bidang apa? Misalnya di bidang teknik mesin misalnya. Kita langsung mengelas. Ya. Berbagai macam. Kalau kita di teknik kimia, langsung migas misalnya apa? Langsung kita praktikum. Teknik sipil, betul-betul seperti mengelas sampai sondir, sampai membuat perancangan jembatan, dan segala macam. Pokoknya kalau memilih politeknik, kita itu kuliahnya lebih banyak praktikum daripada teori. Tapi kalau universitas, sepertinya banyak analisisnya, ya. Kurang sedikit saja masalah praktikum, ya. Karena universitas itu menghasilkan output mahasiswa lulusannya yang bisa menganalisa gitu. Ya, bisa menganalisa. Kalau politeknik itu lebih banyak ke operator, ya memang keahlian seperti itu. Selain di perguruan negeri-negeri, kita juga bisa kuliah di perguruan tinggi swasta. Di swasta kalian juga bisa memilih apa saja, asalkan sesuai dengan minat kalian. Ya, sekarang swasta dengan negeri kualitasnya sama-sama saja, sama ya, sama. Yang penting yang kita lihat akreditasinya, akreditasi, ya. Jadi, saya nanti agak minder di swasta, enggak, sama aja. Sama, ya, pendidikannya sama. Malah ada juga swasta yang lebih bagus, begitu. Yang penting di sini, apakah swasta, apakah negeri, yang harus kalian ingat adalah apakah perguruan tinggi tersebut sudah terakreditasi. Ini paling penting, terakreditasi. Apabila tidak terakreditasi, maka jangan pilih. Saran saya, jangan pilih. Apa akreditasi itu? Akreditasi semacam bahasa sederhananya sudah standar, ya, pendidikannya sudah standar, sudah bagus, ya begitu ya. Cara pelayanannya, pelayanan kurikulumnya begitu ya. Pelayanan akademik dan segala macamnya sudah dinilai, ada badan penilai. Nah, carilah universitas yang akreditasinya minimal B. Ya, cari aja nanti informasinya yang B. Atau yang lebih bagus, yang A. Yang A. Nah, ya. Kalau yang C, jangan dulu. Apalagi yang tidak akreditasi. Jangan terpengaruh dengan informasi yang lain. Cari informasi itu. Bagaimana kalau kalian yang sudah tamat SMA tapi tidak kuliah? Ya, dulunya tidak kuliah, sudah 3 tahun tidak kuliah. Masih bisa kita kuliah. Ya. Kalau kita ingin belajar tuh kapan tuh masih bisa. Di mana kita bisa belajar? Orang-orang yang sudah lama tamat SMA ingin kuliah lagi, kalian bisa ambil universitas terbuka. Ini juga sangat bagus, universitas terbuka. Kita bisa sesuaikan jadwal kerja kita dengan kuliah. Nyaman, ya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Saya bidang apa ya yang akan saya pilih? Bidang apa? Apakah jadi guru, jadi teknik, jadi ekonomi, akuntan, dokter? Ikuti terus sampai habis video ini.